Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak, bertemu lagi dengan pertemuan BK yang ketiga. Silakan disiapkan alat tulisnya ya. Buku catatan BK, buku penunjang atau LKS BK, dan alat tulis lainnya. Topik layanan hari ini yaitu tentang masa remaja dan perubahannya. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik atau konseling dapat memahami bahwa dirinya akan memasuki masa remaja. 2. Peserta didik atau konseling dapat memahami pubertas dan perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial. Peserta didik atau konseling memahami perubahan tanggung jawab sebagai remaja. Ayo kita simak materinya bersama-sama. Nanti kalian bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, silakan disimak video materi ini sampai akhir. Kedua, akan ada beberapa pertanyaan di tengah-tengah materi. Silahkan kalian tulis di buku, nomor soal dan jawabannya saja. 3. Setelah menyelesaikan materi di video ini, silakan mengisi Google Form yang di-share oleh koordinator kelas. Yang keempat, silakan menuliskan nama underscore kelas di kolom komentar. Seperti contoh. Jangan lupa mengisi absensi daring sekolah ya. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu masa remaja dan perubahannya. Para ahli psikolog menuliskan bahwa kehidupan manusia dibagi beberapa rentan kehidupan, yaitu masa prenatal atau masa dalam kandungan ibu, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, antara 11 sampai 20 tahun. Dilanjut dengan masa dewasa, masa setengah baya, dan masa tua. Masa remaja adalah periode yang unik dan khusus, yang ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Ketika memasuki masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan kita akan berlangsung dengan cepat. Terbayangkan apa yang kalian alami? Secara fisik ataupun secara psikologis akan mengalami perubahan. Hal-hal apa saja yang berubah pada masa remaja? Yaitu yang pertama secara fisik. Fisik artinya yang bisa tampak oleh mata. Contohnya dari kita masa bayi, kita masa SD, kita masa SMP, kita menginjak SMA atau remaja, dan kita masa dewasa. Soal nomor 1, silakan kalian tulis. Sebutkan perubahan fisik yang sudah kamu alami. Minimal 3 ya. Pasti banyak, misalnya tumbuh jakun, tumbuh beberapa bulu di daerah tertentu, dan sebagainya. Silakan tulis ya, apa yang sudah kamu alami secara fisik perubahan dalam diri kamu. Selanjutnya yaitu perubahan psikis atau mental. Masa remaja ini bukan masa yang penuh gejolak. Pada masa remaja, kamu hanya perlu waktu rata-rata 45 menit untuk mengubah mood kamu dari yang senang luar biasa ke arah sedih luar biasa ataupun sebaliknya. Perubahan mood yang drastis pada masa remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Wow, sangat-sangat luar biasa ya. Makanya seusia kalian penuh dengan emosi dan mudah sekali terpancing emosinya. Soal kedua, menurut kamu, perubahan psikis atau emosi apa saja yang sudah kamu alami? Minimal 3 juga ya. Misalnya mudah marah, mudah tersinggung, atau sejenisnya, atau lainnya. Silakan ditulis. Dalam masa perkembangannya, setiap remaja tidak sama. Ada yang berlalu dengan cepat, ada yang lambat. Faktor-faktor apa saja yang menentukan perkembangan remaja tersebut? Antara lain, perbedaan genetik dari lingkungan. Contoh tentang tinggi badan seorang anak akan berbeda jika orang tuanya termasuk tipe tinggi atau tidak. Termasuk kesehatan,
termasuk gizi, apakah remaja tersebut terpenuhi gizinya dengan baik atau tidak, kondisi emosional keluarga, berada dalam keluarga yang harmonis atau tidak, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikis remaja maupun fisiknya. Gizi yang buruk masa kanak-kanak menyebabkan kurangnya produksi pertumbuhan hormon, sehingga beberapa kasus dapat menyebabkan remaja tidak tumbuh dengan optimal. Gangguan emosional mengakibatkan produksi hormon adrenal steroid berlebihan, sehingga terkadang menekan hormon pertumbuhan. Soal ketiga, dari faktor di atas, apakah ada yang kamu alami? Apabila ada, faktor nomor berapa dari hal tersebut? Karena jika pertumbuhan masa remaja terganggu, maka dapat mengakibatkan remaja tersebut terganggu oleh penyakit, remaja mengalami gizi yang buruk, ketegangan emosional yang lama, sehingga berpengaruh pada psikis dan emosi remaja. Dan yang keempat, akan terjadi penundaan penyatuan tulang-tulang sehingga anak tidak dapat mencapai tinggi tumbuh yang sempurna. Soal nomor 4, dari 4 faktor di atas, faktor nomor berapa yang paling berbahaya bagi tumbuh kembang remaja menurut kalian? Silakan ditulis nomornya ya. Melihat kondisi di atas, sampaikan saran Anda untuk para remaja dalam menghadapi perubahan fisik dan psikis yang harus mereka lalui. Apa saran untuk mereka, para remaja, menurut kamu, agar mereka siap untuk menghadapi perubahan baik secara fisik maupun psikis? Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini ya, setelah menulis nama, nomor absen, lalu saran kalian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.